Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap menjaga diri, menjaga imunitas diri, menjaga protokol kesehatan ya. Pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang sistem ekskresi. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar sistem ekskresi yaitu tentang ginjal dan kulit. Pada pertemuan hari ini, kita melanjutkan materi sebelumnya yaitu kita bahas tentang yaitu hati dan paru-paru. Ya, mohon disimak baik-baik. Silahkan setiap slide yang Bapak tayangkan boleh kalian screenshot ya, biar kalian mudah untuk belajarnya. Ya, pada kesempatan ini kita melanjutkan materi sebelumnya, kita masuk ke organ hati. Nah, hati berfungsi untuk penghasil empedu. Empedu ini akan menghasilkan garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sedangkan zat warna empedu atau bilirubin sebagai pemberi warna pada urin dan feses. Bagaimana proses perombakan sel darah merah di dalam hati? Yang pertama, sel darah merah, di dalamnya ada hemoglobin, terbagi adalah hemin, zat besi, globin. Globin ini akan membentuk protein lain, kemudian sedangkan zat besi akan digunakan kembali sebagai bahan pembentuk hemoglobin. Sedangkan hemin ini terdapat biliverdin. Biliverdin itu nanti terdapat bilirubin. Bilirubin ini sebagai zat warna tadi akan menjadi urobilinogen, terbagi menjadi dua, urobilin dan strekobilin. Urobilin sebagai pewarna urin, ya, warna urin agak kekuningan, strekobilin pewarna pada feses, ya. Ini adalah proses ya perombakan sel, pemecahan sel darah merah di dalam hati. Ya, kita lanjutkan lagi, boleh kalian screenshot. Fungsi hati secara umum yang pertama adalah menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Ya, yang kedua menghasilkan empedu untuk mengemulsikan lemak, kemudian menyimpan gula dalam bentuk glikogen, kemudian yang keempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A, yang kelima adalah membentuk urea dari sisa-sisa metabolisme protein, kemudian urea dikeluarkan bersama urin. Yang keenam, tempat pembentukan protomin menjadi fibrinogen, proses pembekuan darah. Boleh kalian screenshot. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. This picture talks about an important component in human anatomy, liver. The liver is the largest organ in the human body, weighing around 1.5 to 3 kgs in adult humans. It plays a number of vital roles, including metabolizing the breakdown products of digestion and detoxifying substances that are harmful to the body. It also provides a quick source of energy when the need arises, and it produces new proteins, including iron, vitamin B12, and copper. The liver stores vitamins, minerals, and sugars. It controls the excretion and production of cholesterol and metabolizes alcohol into a mild toxin. Besides, it also performs many important functions, including storing iron, maintaining the hormonal balance, producing immune factors to fight infections, regulating blood clotting, and producing bile. The liver occupies much of the upper right quadrant of the abdomen, to the right of the stomach, and immediately below the diaphragm. It weighs anywhere between 1.5 to 3 kgs, and it is somewhat larger in women.
It is divided into two unequal lobes, a large right lobe and a smaller left lobe. The hepatic portal vein picks up the nutrients and toxins from the stomach and intestines for processing. The hepatic ducts and gallbladder send processed bile into the duodenum. The duodenum, into which the stomach opens, is about 25 centimeters long, C-shaped, and begins at the pyloric sphincter. The abdominal aorta and hepatic vein supply and return the liver's blood. One of the most important functions of the liver is to produce bile. This digestive juice dissolves fat into watery components, much like detergents that dissolve grease from a frying pan. It is stored between the meals in the gallbladder. During meals, it is squeezed out of the gallbladder through the bile ducts and into the intestine to mix with the fat in the food. Once food, medicines, liquids, including alcohol, are consumed and digested, the cells within the liver that contain a number of powerful enzymes break them down into many toxins. Ammonia, which is a toxic product arising from the digestion of proteins, is converted into a less toxic urea by the liver. The glucose stored in the liver is called glycogen. During exercise, the liver quickly breaks down the stored glycogen into glucose, which is released into the bloodstream for use by muscles as a source of energy. Another function of the liver is to make cholesterol and other fats that are needed by the body. Maintaining a healthy digestive system is essential for the health of the liver and other organs so that they can continue to perform their daily tasks that are vital to the overall health and well-being of a person, of an individual. As the old saying goes, a healthy liver is a sign of a healthy body. In this video, you have learned the liver is the largest organ in the human body. The liver metabolizes and detoxifies harmful substances. The liver also stores vitamins, minerals, and sugars. The liver is immediately below the diaphragm. It produces a digestive juice known as bile. The glucose stored in the liver is called glycogen. A healthy liver is a sign of a healthy body. Thank you. Ya, tadi penjelasan cara kerja dari hati, yaitu menetralkan racun, menghasilkan empedu, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang organ ekskresi yang terakhir yaitu paru-paru. Mungkin pertemuan pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernapasan. Dalam sistem pernapasan ini sudah dijelaskan secara detail ya, bagaimana proses ya. Salah satunya adalah ekskresi, yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan, yaitu pada paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 dan uap air atau H2O. Jadi fungsi paru-paru itu untuk sistem pernapasan. Yang diserap adalah, yang diambil adalah oksigen, yang dikeluarkan adalah CO2, karbon dioksida, dan uap air. Uap air dan karbon dioksida CO2 berdifusi di dalam alveolus, ya, terjadi pertukaran gas di alveolus itu, oksigennya diserap, CO2-nya dan uap airnya dikeluarkan, terjadi difusi, kemudian dikeluarkan. Ya, proses reaksi kimia dalam paru-paru ini, ya, sistem pernapasan ini, dalam sistem pernapasan ini terjadi reaksi kimia. C6H12O6 adalah glukosa, ya, ditambahkan oksigen, 6 oksigen menjadi 6 CO2 yaitu karbon dioksida dan 6 H2O air, uap air lebih tepatnya, plus 36 ATP energi. Nah, ini adalah proses ya sistem pernapasan. Boleh kalian screenshot ini. Kemudian bagaimana pembuktian bahwa kita bernafas itu yang dikeluarkan uap air, itu pembuktian sederhananya, lihat video berikut ini sederhananya.
sini kita lihat, di sini kan ketika kita mungkin berkaca ya, berkaca, terus kita mengeluarkan uap dari mulut kita, ini berbentuk butiran-butiran ya air, yaitu uap airnya. Ini pembuktian bahwa sistem pernapasan menghasilkan atau mengeluarkan uap air atau H2O. Ya, jadi organ-organ reproduksi sudah kita pelajari semuanya, dari ginjal, kemudian kulit, terus hati, yang terakhir adalah paru-paru. Memang paru-paru sedikit yang kita jelaskan karena sudah diterangkan di bab sebelumnya, yaitu sistem pernapasan yang sudah detail. Nah, sekarang kita belajar tentang penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Yang pertama adalah nefritis, yaitu rusaknya nefron. Nefron itu sel ginjal pada glomerulusnya. Glomerulusnya jadi kerusakan disebabkan infeksi bakteri Streptococcus. Di sini fungsi glomerulus adalah fungsinya menyaring darah. Jadi kalau dilihat ya terjadi penyaringannya agak terganggu karena di glomerulusnya terjadi kerusakan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Kemudian yang kedua adalah diabetes insipidus, adalah meningkatnya jumlah urin 20-30 kali lipat karena kekurangan hormon antidiuretika atau ADH, sehingga sering buang air kecil. Jika kekurangan hormon ADH ini, orang yang normal itu ya mungkin sehari kencingnya 4-5 kali, ini bisa 20-30 kali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah diabetes mellitus, kadar glukosa dalam darah melebihi normal atau disebut dengan penyakit gula, ya. Diabetes penyakit gula. Kemudian batu ginjal, adanya endapan garam kalsium di rongga ginjal yaitu di pelvis dan kandung kemih. Jadi ada endapan-endapan kayak pasir ya, kayak berupa garam kalsium di rongga ginjal dan kandung kemih, itu disebut batu ginjal. Kemudian albuminuria adalah kerusakan glomerulus, yaitu terjadi proses filtrasi sehingga ditemukan protein dalam urin karena penyaringannya tidak sempurna, menyebabkan protein yang harusnya bisa diserap dia tidak lolos karena filtrasinya terjadi kerusakan. Kemudian yang keenam adalah hematuria, adanya sel darah merah dalam urin karena adanya infeksi bakteri dalam saluran kemih. Jadi ketika kencing keluar ya warna merah-merah karena urinnya bercampur dengan darah. Ya. Infeksi bakteri dalam saluran kemih. Boleh di screenshot dulu. Silahkan di screenshot. Kemudian yang keenam adalah jerawat, adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Nah, ini berarti berkaitan dengan kulit, ya, penyumbatan pada kelenjar minyak. Kemudian biang keringat adalah kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak terbuang secara sempurna. Mungkin masih banyak penyakit yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Silahkan kalian pelajari sendiri. Kalian buat referensi, cari referensi yang lain, misalnya di internet atau buku-buku yang lain untuk menambah wawasan kalian. Ya, jadi materi hari ini sudah selesai tentang sistem ekskresi secara keseluruhan. Tinggal kita latihan soal dan ulangan. Dan mohon dipersiapkan dengan baik-baik. Dan jangan lupa, Bapak minta kalian absen mengisi daftar hadir yang Bapak sudah share di grup. Tolong itu sebagai daftar hadir kehadiran kalian. Jadi harus direkap ya, kalian hadir atau tidak dalam pembelajaran hari ini. Ya, cukup sekian Bapak akhiri. Ya, sampai sini mudah-mudahan kalian wawasannya menjadi lebih luas lagi. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.